Halo semuanya, selamat datang di video Based Learning Scientific Computing. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai numerical differentiation atau turunan numerik. Sebelum itu, mari kita recall kembali apa definisi dari turunan. Jika diketahui suatu kurva fx dan kita ingin mencari kemiringan atau gradien dari suatu titik yang ada pada kurva tersebut, maka kita lakukan dengan menggunakan tools turunan atau diferensial. Jika fx-nya secara eksplisit diketahui, mencari gradien bisa dilakukan dengan rumus turunan dy per dx atau dfx per dx, atau secara harganya dengan rumus limit x menuju a, fx minus fa dibagi dengan x minus a. Namun, bagaimana jika kita ingin mencari kemiringan dari suatu titik pada kurva yang fx-nya tidak diketahui secara eksplisit atau fx-nya berupa kumpulan data poin? Maka kita bisa mencari gradiennya dengan metode turunan numerik atau numerical differentiation. Metode ini mencari approximate gradient yang mendekati nilai true gradientnya. Terdapat dua metode yang bisa digunakan pada numerical differentiation. Jika jarak antar data poinnya sama, maka kita gunakan finite difference approximation. Namun, jika jarak antar data poinnya tidak sama, maka kita dapat menggunakan metode derivative by interpolation. Mari kita masuk ke metode yang pertama, yaitu finite difference approximation, di mana digunakan untuk tipe data point yang jarak sama. Bagaimana metode ini bekerja? Jika diketahui suatu kurva dengan jarak antar data point yang diketahui sebesar h, dan kita ingin mengetahui kemiringan atau gradien pada titik xj, kita dapat mencari approximate slope-nya dengan bantuan titik lain di sekitar titik xj dengan cara mengkonstruksi daerah Taylor dan diubah sedemikian hingga sampai kita dapat rumus turunannya. Berdasarkan titik bantuannya, metode ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama adalah forward difference, di mana kita menggunakan titik setelah titik xj, yaitu xj plus h. Yang kedua adalah backward difference, di mana kita menggunakan titik sebelum titik xj-nya, yaitu xj minus h. Dan yang terakhir adalah central difference, di mana kita menggunakan titik sebelum dan titik setelah xj, itu xj minus h dan xj plus h. Mari kita turunkan rumusnya untuk tipe pertama, yaitu forward difference. Jika kita bentuk daerah Taylor-nya, maka akan terlihat sebagai berikut. Lalu jika kita cari solusi dari h f aksen x atau h turunan pertama dari fx, maka persamaan tersebut akan menjadi seperti berikut. Jika ruas kanan dan kiri dibagi dengan h, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Yang ada di dalam kurung tersebut itu disebut sebagai higher order terms atau OH. Fungsi OH nilainya mendekati 0 atau negligible, sehingga f aksen x bisa didekati dengan rumus fx minus fx plus h dibagi dengan h, di mana h adalah jarak antar titik. Kita juga dapat mencari turunan kedua dari daerah Taylor sebelumnya, didapatkan rumus sebagai berikut. Jika dirangkum, maka untuk mencari turunan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya dari fx dengan menggunakan first forward difference, didapatkan tabel sebagai berikut. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada tipe yang kedua, yaitu backward difference, di mana kita menggunakan xj minus h untuk mendapatkan gradien di xj. Adapun daerah Taylor yang dikonstruk sebagai berikut, sehingga didapatkan rumus dari f aksen x sebagai berikut. Dan jika dirangkum, dapat terlihat pada tabel berikut ini. Begitu juga dengan tipe central difference, di mana untuk mendapatkan gradien di titik xj, kita menggunakan titik xj dan xj plus h, xj minus 1 dan xj plus 1, atau xj minus h dan xj plus h. Bedanya, persamaan yang digunakan adalah hasil penjumlahan
dan pengurangan dari forward dan backward Taylornya, sehingga didapatkan rumus untuk turunan pertama dan turunan kedua sebagai berikut. Jika dirangkum, maka kita mendapatkan tabel seperti berikut. Kita juga dapat menggunakan persamaan Taylor pada settle difference untuk mendapatkan rumus turunannya dengan order term OH2, atau kita sebut sebagai second forward difference. Rangkuman turunan ada pada tabel berikut. Begitu juga dengan backward difference, kita dapat mencari rumus turunannya dengan order OH2 sehingga didapatkan tabel sebagai berikut. Semakin tinggi order OH, semakin dekat approximate slope dengan true slope-nya. Sebagai contoh, diketahui kumpulan data poin pada suatu kurva fx sebagai berikut, di mana fungsi fx secara eksplisit tidak diketahui, lalu kita diminta untuk menghitung turunan pertama di titik x sama dengan 0 dengan menggunakan finite difference approximation pada OH2. Maka solusinya adalah kita tentukan dulu menggunakan tipe yang mana. Di sini digunakan sebagai contoh adalah kita gunakan the forward difference ya. Maka berdasarkan tabel kita bisa lihat bahwa turunan pertama rumusnya adalah minus 3fx ditambah 4fx plus h dikurang fx plus 2h dibagi dengan 2h. Jika kita masukkan nilai-nilainya di mana x-nya sama dengan 0 dan h-nya adalah 0,1 yaitu jarak antar data, didapatkan nilai sebesar 0,967. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu derivative by interpolation untuk data point dengan jarak antar titik data yang berbeda. Bagaimana metode ini bekerja? Jika diketahui suatu kumpulan data point pada kurva dengan jarak antar data poinnya tidak sama, untuk mencari slope atau gradient pada salah satu data point, maka dilakukan interpolasi polinomial dengan menggunakan data di sekitar titik yang ingin dicari gradiennya atau slope-nya. Adapun turunannya didapatkan dengan menurunkan fungsi polinomial tersebut. Ya. Sebagai contoh, jika diketahui suatu kumpulan data pada kurva tertentu, ya, dan ingin dihitung turunan pertama dan keduanya pada x sama dengan 2 menggunakan polynomial interpolation, di sini dikarenakan jarak antar titiknya memiliki nilai yang berbeda ya, maka kita bisa pilih 3 titik yang berdekatan dengan titik yang dicari, di mana di sini adalah 1,9, 2,1, dan 2,4. Solusinya adalah kita merekonstruksi fungsi polinomial derajat 2 dengan tadi titik 1,9, 2,1, dan 2,4. Dengan menggunakan direct interpolation, kita dapatkan persamaan SPL ya, seperti berikut. Lalu jika kita ubah matriksnya sebagai berikut, lalu dengan menggunakan Gauss-Jordan elimination, kita dapatkan nilai dari A0, A1, dan A2. Lalu untuk mendapatkan turunannya, maka kita turunkan persamaan interpolasinya. Maka turunan pertamanya adalah A1 plus 2AX, dan turunan keduanya adalah 2AX. Sehingga turunan pertama pada X sama dengan 2 bisa didekati dengan persamaan polinomial turunan kedua, yaitu 1,5075 ditambah 2 dikali minus 0,193 kali 2, yaitu 0,7355, dan turunan kedua dari F dengan X sama dengan 2 didekati dengan turunan kedua dari polinomial ya, dimana sama dengan 2 kali minus 0,193 sama dengan minus 0,386. Mudah-mudahan dimengerti ya. Jadi kesimpulannya adalah turunan numerik itu bisa dilakukan dengan 2 cara tergantung dari
jarak antar titik yang ada pada kurva tersebut. Kalau jaraknya sama, kita gunakan metode pertama yaitu finite difference approximation. Jika jaraknya berbeda, kita lakukan dengan derivatif by interpolation. Sekian, jika kalian ingin paham lebih lanjut, silahkan baca 2 textbook berikut.